Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asti Alisa Rahayu, NIM 53020200035. Saya adalah salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Salatiga dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora dan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas A. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi pada mata kuliah pengantar filsafat, yaitu tentang filsafat Helenisme dan filsafat Neoplatonisme. Sebelumnya, apa sih itu pengertian filsafat? Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang arti kata filsafat. Kata filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang merupakan gabungan kata dari kata philein yang berarti mencintai dan philia yang berarti cinta, dan kata sophia berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, kata filosofia berarti mencintai atau cinta kepada kebijaksanaan. Selanjutnya, tentang filsafat Helenisme. Filsafat Helenisme ini merupakan suatu paham orang awam ataupun orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, maupun hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam Pranata yang menjadikan Helenisme ini adalah filsafat spekulatif dan pemerintahan republik. Pada saat itu terjadi di wilayah pantai Ionia di Asia Kecil. Selanjutnya, tentang sejarah munculnya filsafat Helenisme. Istilah Helenisme ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli sejarah dari Jerman yang bernama Droysen. Beliau menggunakan kata Helenismus ini ataupun Helenisme sebagai sebutan untuk masa yang dianggapnya sebagai periode peralihan antara Yunani kuno dan dunia Kristen. Droysen lupa akan peranan Roma dalam agama Kristen. Ia menganggap bahwa yang berperan pada masa itu hanya Yunani saja. Selanjutnya, 5 abad sejak adanya kekosongan ahli pikir pada masa itu kemudian diisi oleh aliran-aliran besar seperti Epikurisme, Stoisme, Skeptisme, dan Neoplatonisme. Sebenarnya, pokok permasalahan tersebut hanya dipusatkan pada cara hidup manusia. Maka dari itu, bisa dikatakan sebagai orang yang bijaksana apabila orang itu dapat mengatur hidupnya menurut budinya sendiri. Selanjutnya, penjelasan dari yang tadi, yang pertama adalah Epikuros. Seorang ahli filosof yang menafikan dan menihilkan peran Tuhan di dunia, karena menurutnya Tuhan hanya sebagai penghalang untuk menikmati kesenangan hidup di dunia. Maka dari itu, ia beraliran ateis. Epikuros ini mengajarkan bahwa kebahagiaan manusia merupakan tujuan utama. Aliran ini harus merintis jalan ke arah mencapai kesenangan hidup. Ia membagi filsafat menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah logika, yang kedua adalah fisika, dan yang ketiga adalah etika. Yang kedua adalah filsafat Stoisme. Filsafat ini bertujuan untuk menyempurnakan moral manusia. Kriterianya tentang kebenaran relatif sama dengan Epicurus yang mengatakan bahwa pemandangan adalah kriteria setinggi-tingginya untuk mencapai kebenaran. Nah, ia mengajarkan agar manusia jangan sampai digerakkan oleh kegembiraan atau kesedihan dan menyerahkan diri tanpa syarat kepada suatu keharusan yang tidak bisa ditolak dan yang menguasai segala sesuatu. Yang ketiga adalah skeptisme. Aliran ini banyak pengikutnya yang bermazhab filsafat yang ragu-ragu terhadap ajaran-ajaran klasik. Mereka menganggap bahwa kebenaran tidak dapat diduga untuk memutuskan mana hal yang benar dan mana yang salah dalam suatu pertentangan pendapat. Maka perlu diketahui bahwa adanya kriteria tentang kebenaran itu harus ada. Namun pada saat itu justru kriteria itu tidak ada. Aliran ini mengajarkan bahwa untuk sampai pada kebenarannya, segala sesuatu itu manusia harus percaya dulu, baru kebenaran itu dapat muncul dan dibuktikan. Selanjutnya, ciri-ciri Helenisme. Filsafat Helenisme ini ditandai dengan fakta bahwa perbatasan berbagai negara dan kebudayaan terhapus.
Ilmu pengetahuan Helenistik pun terpengaruh oleh campuran antara pengetahuan berbagai kebudayaan. Kota Alexandria memainkan peranan menentukan sebagai tempat pertemuan antara timur dan barat. Selanjutnya, tentang filsafat Neoplatonisme. Filsafat Neoplatonisme ini dibangun oleh seorang ahli filsuf yang bernama Plotinus pada tahun 204 Masehi. Beliau merupakan filosof besar fase terakhir Yunani. Aliran ini berupaya menggabungkan antara ajaran Plato dan Aristoteles, maka disebut dengan aliran Neoplatonisme. Ini adalah puncak yang terakhir dalam sejarah filsafat Yunani. Aliran ini bermaksud untuk menghidupkan kembali filsafat Plato. Selanjutnya, tentang pokok-pokok pikiran Neoplatonisme. Yang pertama adalah dialektika menurun. Yang kedua adalah dialektika menaik. Dialektika menurun ini digunakan untuk menjelaskan wujud tertinggi dan cara keluar darinya. Plotinus terkenal dengan teorinya yang bernama yang esa, yaitu keluarnya alam dari yang esa dalam 7 keagamaan atau dalam studi keagamaan ini disebut sebagai kesatuan wujud. Kemudian yang kedua adalah dialektika menaik. Digunakan untuk menjelaskan soal-soal akhlak dan jiwa, untuk menentukan kebahagiaan manusia sebagai karakter hierarki mempunyai tujuan untuk kembali kepada taraf yang lebih tinggi, paling tidak bisa paling dekat, dan secara tidak langsung menuju pada yang esa. Untuk selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara paham Helenisme dan Neoplatonisme. Persamaannya, kedua filsafat ini sama-sama mempelajari masalah ketuhanan. Yang kedua tentang perbedaan. Dalam hal pemikiran, Helenisme memusatkan pada permasalahan cara orang manusia ataupun seorang manusia bisa dikatakan sebagai bijaksana jika ia dapat mengatur hidupnya menurut budinya sendiri. Sedangkan Neoplatonisme memusatkan permasalahan bahwa asas yang mengurusi segala sesuatu adalah satu, yaitu Tuhan. Untuk selanjutnya, ada sedikit kata-kata mutiara dari Aristoteles, yaitu tidak ada seseorang pun yang jenius tanpa sebuah pemikiran yang gila. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.